Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali anak-anak dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Materi kita sekarang ini tentang Jepang. Jepang merupakan sebuah negara yang ada di Asia Timur. Jepang ini kalau dalam sejarah pernah menjajah kita 3,5 tahun namanya. Negara ini disebut Nippon atau Nihon. Negeri matahari terbit. Kalau dilihat dari posisi garis bujur dan garis atau letak astronomis, nanti kalian cari berapa letak astronomisnya. Namun kalau dilihat dari letak geografis, Jepang ini di bagian barat dibatasi oleh Laut Jepang, di bagian timurnya dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian utara itu Laut Okhotsk, bagian selatan itu Samudra Pasifik juga. Ada 4 pulau yang terbesar di Jepang ini. Secara keseluruhan, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Kamu cari 4 pulau itu mana yang terbesar, mana yang terkecil. Berapa jumlahnya, kilometernya, luasnya, kilometer persegi berapa, dari pulau terbesarnya berapa, pulau terkecilnya berapa, kalian cari nanti itu. Jepang anak-anak, kalau dilihat pada petanya, Bapak tunjukkan ini seperti ini. Ini peta Jepang. Jadi carian tahu Jepang, ibu kotanya Tokyo, mata uangnya yen. Dan termasuk salah satu negara maju di Asia Timur. Mempunyai per kapita yang cukup tinggi. Ini berdasarkan memang keuletan, kerja keras dari orang Jepang itu sendiri. Mereka ulet dalam melakukan sesuatu sehingga hampir merata warga-warga mereka tidak kenal malas, tidak kenal dengan malas, sehingga membuahkan hasil lah yang apa yang mereka inginkan. Sikap yang demikian mestinya patut kita tiru, kerja keras, disiplin, memanfaatkan waktu. Kalau dilihat keadaan alam Jepang yang dengan pulau 4 besar tadi, dia memiliki kurang lebih 192 gunung api. 192 gunung api. Gunung api yang tertinggi itu Gunung Fuji. Jadi negeri ini cukup vulkanis juga. Maka Jepang ini keadaan alamnya suka gempa bumi, ada juga tsunami, karena berdasarkan letak geografis dari Jepang itu sendiri. Dia termasuk jalur pegunungan-pegunungan yang aktif. Ya terbukti dengan 192 gunung api yang ada di Jepang, yaitu termasuk gunung-gunung api yang aktif. Nah, anak-anak, mereka ini kalau jenis penduduknya sama, rasnya Mongoloid, tapi ada penduduk asli yang disebut Ainu namanya. Ainu. Dan kalau kita baca informasi tentang Jepang ini, mereka sebenarnya termasuk negara yang sudah maju. Sudah lama, bertahun-tahun mereka sudah maju. Namun mereka hancur dikala terjadi Perang Dunia Kedua, jatuhnya bom atom tahun 1942 di Nagasaki dan Hiroshima, maka dia menyerah tanpa syarat kepada Amerika atau sekutu. Dan pada saat itulah momentum penting bagi bangsa dan pemimpin kita pada saat itu untuk mengumumkan proklamasi, karena pada saat itu kita dalam jajahan Jepang.
Maka kesempatan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, 17 Agustus 1945, maka Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita, karena Jepang menyerah tanpa syarat di tahun 1945 itu dengan jatuhnya bom atom. Bukan 1942 ya, 1942 dia masuk menjajah kita. 1945 ya bom atom itu jatuh di Nagasaki dan Hiroshima ya. Nah, nanti tugas kalian ya tetap semangat dalam setiap pelajaran ya. Pelajaran tetap kita semangat ya. Apapun pelajaran yang diberikan guru, tetap berpikir positif anak-anak ya, tetap membaca ya, literasi itu ditingkatkan apapun pelajarannya ya, termasuk pelajaran Bapak tentang ilmu pengetahuan sosial ini untuk seluruh kita ya anak-anak ya. Maka tugas ya bagi kamu, nanti kamu cari yang pertama ya, sebutkan atau tuliskan ya 4 faktor penyebab Jepang itu termasuk negara maju ya. Apa yang menyebabkan mereka menjadi negara maju, 4 faktor ya. Yang kedua ya, apa manfaatnya bagi kita ya, bagi kamu mempelajari Jepang ini ya. Manfaat bagi kalian apa ya, dan manfaatnya pelajaran ini kita sajikan ya tentang Jepang ini, manfaat bagi kamu apa ya. Nah, itu yang jelas harus kamu selesaikan nanti sebagai tugas. Kemudian Jepang ini sebenarnya untuk sumber daya alam tidak juga melimpah, tetapi sumber daya manusianya itu luar biasa, SDM-nya. Nah, ini yang menyebabkan, karena kepintaran orang Jepang, walaupun sumber daya alam itu sedikit, sumber daya manusia itu banyak, maka mereka bisa mengeksploitasi ya, keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Jadi kecerdasan itu memang dibutuhkan bagi sebuah negara untuk maju ya, termasuk Jepang. Nah, mudah-mudahan Indonesia yang juga jumlahnya lebih banyak daripada Jepang dan sumber daya alamnya lebih banyak daripada Jepang, mestinya lebih maju daripada Jepang ya. Dan kemudian yang ketiga, anak-anak cari tahu, dia ada sumber daya laut Jepang ini, kamu cari sumber daya laut ya. Apa yang menyebabkan sumber daya laut Jepang itu cukup maju ya, nanti kamu cari di rumah ya. Nah, kemudian terakhir kamu cari juga hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang ya. Bapak rasa ini saja pertemuan kita pada kesempatan ini ya. Mari tetap semangat ya, baca semua literatur tentang Jepang. Bapak ini hanya sebagai motivasi dan stimulus saja bagi kalian untuk mempelajari lebih dalam. Cari di Google, lihat informasi tentang Jepang, cari di buku-buku IPS yang mana saja, tidak yang terbaru, yang lama, terserah, pokoknya ada materi tentang Jepang, cari tahu seluas-luasnya ya. Itu saja, lebih kurang mohon maaf pada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat di dalam pembelajaran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.